Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifia Jihan Royhana dengan NIM 0533680001, mahasiswa program studi Sistem Informasi. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas 1 dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Dalam tugas ini, saya menggunakan bahasa pemrograman R untuk menganalisis data sederhana dan menampilkan hasilnya dalam bentuk grafik. Setiap kode yang saya tulis memiliki fungsi tertentu. Pertama, saya memasukkan data dari tabel yang sudah disediakan dalam soal. Data tersebut berisi kecepatan mobil dalam kilometer per jam dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti dalam meter. Tanda panah digunakan untuk menyimpan data ke dalam variabel. Fungsi C berarti combine, yaitu menggabungkan beberapa nilai menjadi satu vektor data. Jadi, di sini saya membuat dua variabel, kecepatan yang berisi daftar angka kecepatan mobil, dan jarak yang berisi daftar jarak yang ditempuh mobil. Setelah data dimasukkan, kita siap untuk menghitung ukuran statistik dasarnya. Selanjutnya, saya menghitung rata-rata kecepatan, rata-rata jarak, dan standar deviasi jarak menggunakan tiga fungsi penting dalam R, MEAN, dan SD. Fungsi MEAN digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu data, sedangkan SD digunakan untuk menghitung standar deviasi, yaitu seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Setelah dijalankan, hasilnya menunjukkan rata-rata kecepatan mobil sekitar 15,8 km per jam, rata-rata jarak berhenti sekitar 43 meter, dan standar deviasi jarak sekitar 25,8 meter. Nilai rata-rata menggambarkan kecenderungan umum data, sedangkan standar deviasi membantu kita memahami tingkat variasi atau penyebaran antar data. Berikutnya, saya membuat scatter plot untuk melihat hubungan antara kecepatan dan jarak. Scatter plot digunakan untuk menampilkan dua variabel numerik dalam bentuk titik-titik pada grafik. Fungsi plot digunakan untuk membuat grafik dasar di R. Di dalamnya, kecepatan dan jarak adalah data pada sumbu X dan Y. Mine digunakan untuk menambahkan judul grafik, Xlab dan Ylab memberi label pada sumbu X dan Y. PCH sama dengan 19 mengatur bentuk titik menjadi bulat penuh. Dan call sama dengan blue memberi warna biru pada titik-titiknya. Dari scatter plot terlihat bahwa semakin tinggi kecepatan mobil, semakin panjang jarak yang dibutuhkan untuk berhenti. Ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua variabel. Berikutnya, saya membuat histogram untuk melihat distribusi data kecepatan mobil. Fungsi hits digunakan untuk membuat grafik distribusi frekuensi. Artinya, R akan menghitung berapa banyak data yang berada dalam setiap rentang kecepatan.
lalu menampilkannya dalam bentuk batang-batang grafik. Mine memberikan judul grafik. XLab memberi label pada sumbu horizontal. Call menentukan warna batang histogram. Dan border memberi warna garis tepi pada batang. Berdasarkan hasil histogram, sebagian besar mobil memiliki kecepatan antara 10 hingga 20 km per jam. Dan hanya sedikit yang melaju lebih cepat. Ini berarti distribusi data condong ke kanan. Pada bagian terakhir, saya menghitung koefisien keragaman untuk membandingkan variasi nilai ujian Thomas antara mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Rumusnya adalah CV, standar deviasi, dibagi rata-rata dikali 100. Di sini saya menyimpan rata-rata dan standar deviasi untuk masing-masing mata pelajaran dalam variabel. Kemudian saya kalikan hasil pembagian SD dibagi mean dengan 100 untuk mengubah menjadi persen. Hasilnya adalah CV Matematika 13,33%, CV Bahasa Inggris 11,43%. Nilai CV yang lebih tinggi berarti data lebih bervariasi, jadi nilai matematika Thomas lebih beragam, sedangkan nilai bahasa Inggrisnya lebih stabil. Dari seluruh analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa fungsi mean dan SD membantu menghitung ukuran data statistik dasar, fungsi plot, menampilkan hubungan antara dua variabel dalam bentuk scatter plot. Fungsi Hits digunakan untuk melihat distribusi data dalam bentuk histogram. Dan perhitungan koefisien keragaman membantu kita memahami tingkat kestabilan suatu data. Melalui tugas ini, saya belajar bahwa penggunaan R bukan hanya untuk menghitung angka, tetapi juga untuk menganalisis pola dan makna di balik data. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.